Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Qibatul Akhyar, Kitabus Syam atau Kitabus Shaum. Dan sekarang kita sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa, seperti yang di papan tulis ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang terkait dengan benda yang masuk dari zahir ke batin. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah wa syartul batin an takuna jaufan wa in kana la yahil. Yang dikatakan batin di sini adalah dia berupa jauf, yaitu rongga, meskipun la yahil, meskipun rongga ini tidak termasuk organ yang memproses makanan atau obat-obatan, sehingga itu berpengaruh bagi seseorang ketika berpuasa. Wa hadza huwa sahih, dan inilah yang benar dalam pendapat mazhab. Hatta law qattara fi udhunihi syai'an, hatta seandainya sampai dia seseorang itu kalau dia qattara fi udhunihi syai'an, meneteskan sesuatu di telinganya, au adkhala milan au qasyatan fiha, atau dia memasukkan sesuatu yang berbentuk seperti tuas celak, ya, atau ranting yang mengorek sesuatu untuk mengorek kuping misalnya. Di sini dikatakan aftara, dia termasuk orang yang batal puasanya. Au hasya fi dzakarihi qutnan, atau dia menyumbatkan pada lubang zakarnya itu dengan kapas. Aftara ini juga dikatakan batal puasanya alal asah, berdasarkan pada pendapat yang paling benar, yang paling sahih. Bi khilafil iqtihal wa in wajada ta'mal kuhli, wa in wajada ta'mal kuhli, berbeda dengan celak, ya, meskipun dia mendapatkan atau merasakan ada rasa celak itu di tenggorokannya, tidak membatalkan puasa. Li'anna al-'aina laysat bijawfin wala manfadhun laha ilal halqi, karena mata ini adalah dia bukan jauf, bukan rongga, dan tidak ada lubang yang menghubungkannya kepada halq, yaitu ke tenggorokan. Wa kadza law garaza sikinan fi lahmis saq, demikian juga kalau dia menancapkan sikinan, pisau, di daging betisnya, la yuftir, ini tidak dikatakan tidak membatalkan puasa. Li'annahu la yu'addu jaufan, karena betis itu tidak dihitung sebagai jauf, sebagai rongga. Bi khilafi ma law tu'ina fi batni, berbeda kalau dia ditusuk di perutnya. Fa innahu jaufun, karena perut itu adalah rongga yang sesungguhnya. Inilah hal-hal yang bisa membatalkan puasa menurut Al-Husaini. Beliau melanjutkan wa batila'ur riqi la yuftir, ketika seorang menelan ludahnya itu tidak membatalkan puasa, ya. Falau ikhtalata bi ghairihi, seandainya dia tercampur liur atau ludahnya itu dengan yang lain, sawun kana tahiran kaman fatala khaitan masbughan, misalnya itu bercampur, ya, liur atau ludahnya dengan sesuatu yang suci seperti orang yang memintal khaitan, yaitu benang yang telah dicelup itu, au najisan, ya, atau bercampur dengan najis, kaman damiyat lassatuhu, seperti orang yang berdarah, lassatuhu wa hiya lahmu asnani, yaitu daging giginya, maksudnya gusinya itu berdarah. Wa taghayyara riqu bidami, dan berubahlah ludah atau liur ini dengan darah tersebut. Ya, bagaimana hukumnya? Fa innahu yuftiru bila khilaf, maka dia
batal puasanya tanpa ada perbedaan pendapat. Falau zahabad damu wa biyadar riqu, misalnya darahnya hilang, ya, tidak ada lagi darah tapi tinggal hanya ludah yang sudah normal kembali warnanya, ya putih. Fasahihu annahu yuftiru aidan, tapi tetap masih dikatakan ini adalah batal puasanya. Kenapa? Li'annahu tanajjasa famuh, karena mulutnya itu terkena najis oleh darah tadi. Wala yutahhiruhu illal ma, dan tidak bisa disucikan ini kecuali dengan air. Fayatamadmad, kemudian dia berkemumur setelah itu. Ini. Kemudian walau kharaja riqu ila syafati, misalnya kalau ludah atau liur ini keluar ke bibirnya, faraddahu bilisanihi wabtala'ahu, kemudian dia tarik atau dia kembalikan dengan lidahnya ludah atau liur tersebut, wabtala'ahu, lalu dia kemudian menelannya, ini juga aftara, termasuk orang ini batal puasanya. Wa kadza law fatala khaitan, demikian juga kalau dia memintal tadi benang, wa kama law ballahu biriqihi, seperti orang yang kemudian dia basahi benang itu dengan liur atau ludahnya, summa adkhalahu famahu, kemudian masukkan ke dia ke dalam mulutnya, wa huwa ratibun, dalam keadaan basah. Wa hasala min riqil khayti ma'a riqihi alladhi fi famihi fabtala'ahu, lalu kemudian bercampurlah antara benang yang telah basah tadi dengan liur atau ludahnya itu bercampur jadi satu, fabtala'ahu, lalu kemudian dia menelannya, fa innahu yuftir, maka sungguhnya dia telah berbuka atau batal puasanya. Bi khilafi, berbeda kalau malau akhraja lisanahu wa ala ra'sihi riqun wa lam yanfasil wa btala'ahu, berbeda kalau dia mengeluarkan lidahnya, menjulurkan lidahnya, wa ala ra'sihi, dan di ujung lidahnya itu riqun, ada ludah atau liur, wa lam yanfasil, dan tidak terpisah dari lidahnya, ujung lidahnya, wa btala'ahu, lalu kemudian dia menelannya, fa innahu la yuftiru alal asah, kalau menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab ini bahwa dia tidak batal puasanya. Kemudian beliau bilang, walau nazalat nakhamatun min ra'sihi wa sarat fawqal hulqum, seandainya turun ya dahak dari atas, dari ra'sihi, maksudnya mungkin dari hidung ketika terjadi pilek, atau kan biasa kita kalau sedang pilek berat itu kemudian ada dahak yang keluar, wasarat fawqal hulqum, jadi dia berada di semacam di pangkal tenggorokan misalnya, nuzira, ini dilihat, illam yaqdir ala ikhrajiha, kalau dia tidak mampu mengeluarkannya, thumma nazalat, ya, kemudian dia turun, ilal jaub, turun dahak itu ke perutnya, ilal jaub, ke rongganya, tapi dia tidak mampu mengeluarkannya tadi, lalu turun, lam yuftir, maka itu dikatakan tidak membatalkan puasa, karena dia bukan dalam kendalinya, maksudnya itu. Wa in qadira ala ikhrajiha, kalau dia mampu untuk mengeluarkan dahak tadi itu, wa tarakaha hatta nazalat binafsiha, lalu dia biarkan sampai turun dengan sendirinya, bagaimana hukumnya? Aftar aidan. Nah, di sini dia termasuk orang yang berbuka. Kenapa? Li taqsirihi, karena kelalaiannya. Walau tamadmadha aw istansyaqqa, seandainya dia berkemumur atau menghirup air ketika berwudu, fa in balagha, kalau dia berkemumur atau istinsyak, memasukkan air dengan sangat sehingga terjadi kepeningan di kepala, itu namanya mubalaghah dalam madmadah, dalam berkumur dan istinsyak, aftara, maka dia dikatakan orang yang telah batal puasanya atau telah berbuka. Wa illa, kalau tidak mubalaghah, tidak dengan sangat dia berkumur atau memasukkan air ke hidungnya, maka tidak batal. Wa illa fala. Wa hadza idza kana zakiran lisaum. Nah, tapi ini kalau dia ingat kalau dia sedang berpuasa.
Kalau dia berlebihan dalam melebihkan di dalam berkemumur, kemudian juga dalam menghirup air, tapi dia lupa kalau dia sedang berpuasa, maka tidak membatalkan. Fa in kana nasiyan falah. Kalau dia lupa maka tidak dikatakan batal. Wasabaqul ma'i inda ghaslin najasah kal madmadah. Ya, kemudian tertelannya air ya ketika tadi membersihkan najis ketika bercampur darah dengan bercampur liur atau ludah dengan darah gusi tadi. Nah, itu kalau ada yang tertelan itu kal madmadah. Nah, sama hukumnya dengan madmadah ini, yaitu ya kalau dia sengaja, dia tidak ingat sedang berpuasa, maka tidak sengaja tidak batal, atau dia lupa, nah, itu ya. Kalau dia sedang berpuasa maka tidak, sama hukumnya dengan madmadah. Demikianlah kajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika ada yang ingin bertanya bisa nanti melalui kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita ini sebagai upaya untuk berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan terutama menjadi mizan hasanat bagi kita semua pada hari kiamat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.